Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke NK Channel. Kali ini saya akan coba menyajikan rakitan PC gaming murah, bisa lancar main game Genshin Impact. Namun sebelum lanjut, ada baiknya kalian subscribe channel ini dan bunyikan lonceng agar dapat info terbaru di channel ini. Ya, sesuai informasi yang saya dapatkan dari internet ya, spesifikasi yang diminta Genshin Impact ini sangat tinggi. Harus pakai prosesor Core i7, RAM 16GB, VGA Nvidia GTX 1060. Dan jelas kalau mau rakit PC dengan spek seperti itu udah pasti merogoh kocek yang sangat dalam. Tapi ternyata nggak perlu pakai spek terlalu tinggi loh. Cukup spek yang ada di video ini, maka kalian bisa main game Genshin Impact dengan lancar di resolusi 720p atau malah 1080p. Prosesor Core i5 generasi 3. Nah, prosesor yang kita gunakan kali ini adalah prosesor Core i5 generasi 3 3470 dengan kecepatan 3,2 GHz. Prosesor ini udah pakai 4 inti prosesor. So, kemampuannya cukup bisa diandalkan ya, walaupun masih generasi lawas. Untuk rentang harga sendiri, prosesor ini harga bekasnya di kisaran 500 sampai 650 ribu rupiah. Karena udah nggak ada lagi produk barunya. Dan kalau kalian beruntung, kalian bisa dapat harga 400 ribuan. Cukup murah bukan? Oh ya, usahakan cari prosesor ini yang udah dapet HSF atau heatsink fan, biar nggak repot cari pendinginnya lagi. Motherboard H61. Untuk motherboardnya sendiri ada produk barunya, bahkan merek Asus pun masih menjual motherboard tipe ini. Namun harganya cukup lumayan loh untuk merek Asus, itu di atas 1 juta lebih. Kalau mau murah kalian bisa pilih merek ECS, atau kalau kalian pengen murah lagi, kalian bisa pilih merek Faro H61 yang harga barunya itu di kisaran 500 sampai 600 ribu rupiah. Faro sendiri udah pernah saya pakai ya, dan udah saya pasangkan prosesor i3 maupun i5, itu nggak ada masalah. Tapi kalau ragu silahkan ambil ECS yang paling murah. Ya, sekedar informasi tambahan, motherboard ini hanya support prosesor i3, i5, i7 generasi 2 dan 3. Jadi generasi selain itu nggak bisa ya. RAM 8GB DDR3. Untuk RAM sendiri kalian bisa pilih baru atau bekas. Yang baru udah cukup murah loh, di rentang harga 400 sampai 500 ribu rupiah. So kalau bekas mungkin kalian bisa dapat harga di 300 ribuan kali ya. Ini yang single channel, bukan dual channel. Kalau mau kinerja yang lebih baik, kalian bisa beli bekas RAM dengan konfigurasi dual channel 4GB x 2. Atau silakan ambil baru dengan konfigurasi single channel, nanti bisa di-up lagi biar jadi dual channel dengan total kapasitas adalah 16GB DDR3. Nvidia GTX 750 Ti. Nah, untuk kartu grafis sendiri ini saya pakai Nvidia GTX 750 Ti. Sebelum kelangkaan VGA, kalian bisa dapat versi ini dengan harga cukup murah, yaitu di kisaran 1,4 juta rupiah. Ini merek baru ya, Furion namanya. Dan kalian bisa dapat VGA baru bergaransi, tapi harganya cukup murah. Cuma karena sekarang pada kosong ya, dan juga yang baru pun malah mahal banget ya, bahkan sampai 2 juta rupiah merek Furion. Maka pilihan yang terbaik adalah VGA bekas. Yuk, GTX 750 Ti bekas di kisaran 1,3 sampai 1,5 juta rupiah tergantung merek. Atau kalau kalian beruntung, kalian bisa dapat GTX 950 di rentang harga 1,5 juta rupiah. SSD tipe SATA. Kenapa pilihannya nggak pakai SSD tipe M2? Ya karena motherboard H61 ini
nggak ada colokan buat SSD tipe ini. Maka pilihan yang paling layak adalah SSD SATA. Nah, untuk pilihan paling murah dan cukup layak adalah SSD 240 GB. Rentang harganya sih di kisaran 500 sampai 600 ribu rupiah ya. Itu untuk harga barunya. Sayangnya untuk kondisi bekas cukup sulit ditemukan. So lebih baik ambil baru bukan dibanding bekas. Power supply dan casing. Terakhir adalah power supply dan casing. Kenapa digabung? Ya karena kita akan membeli casing yang udah include power supply biar lebih irit harganya. Nanti kalau sekiranya udah ada uangnya, kalian bisa ganti PSU dan juga ganti casing gaming. Untuk casing dan power supply sendiri, saya menyarankan membeli produk baru ya, bukan bekas. Pilihannya jatuh kepada casing Cube Gaming Blick, atau bisa juga Simbada sih kalau seandainya Cube Gaming Blick lagi kosong. Harga barunya itu di kisaran 300 sampai 400 ribu rupiah ya. Saya sendiri pernah menggunakan casing Cube Gaming Blick buat rakitan AMD Ryzen 5 dan PC-nya berjalan normal ya, walaupun untuk main game. Atau juga yang Simbada saya udah sering pakai ya, itu nggak ada masalah ya. Kalau ditotalin semua perangkat tadi, kita ambil harga termurah yang bisa kita dapat, maka kita dapat komputer gaming murah dengan harga 3,7 juta rupiah. Harga segitu kita bisa main game-game terbaru dengan settingan medium to high kalau seandainya kalian bermain di resolusi 720p, atau bisa juga low to mid di 1080p. Saya sendiri udah nyoba game-game seperti NFS Hit, PES 2021, Genshin Impact, dan juga Resident Evil Village. Berjalan dengan mulus, settingannya menyesuaikan ya. Ya, bagi kalian yang mau lihat video cara merakitnya, silahkan kalian tonton setelah ini ya. So, sampai di sini aja dulu bahasan kali ini. Bagi kalian yang terbantu dengan video ini, silahkan support channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Terima kasih sudah mampir di NK Channel.